Halo, shalom saudara. Apa yang ada di benak kita waktu misalnya kita berpapasan dengan seseorang yang kita belum kenal, terus waktu berpapasan dia tidak senyum, memandang kita pun tidak. Nah, kesan kita mungkin adalah, wah ini orang dingin, kurang bersahabat, nggak hangat ya. Atau yang kedua, kalau misalnya ada seorang pria, badannya besar, ewokan, gondrong, asumsi kita apa? Wah, ini orang kayaknya preman ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai prasangka, yaitu asumsi yang kita kenakan kepada orang lain karena kita belum kenal. Karena belum kenal, maka referensi kita dari mana? Bisa jadi pengalaman subjektif kita di masa lalu, atau lebih banyak kali itu adalah tentang pendapat umum atau stigma masyarakat tentang seseorang. Nah, saudara, pendapat subjektif seperti ini atau stigma itu seringkali tidak tepat. Dan firman Tuhan hari ini, Amsal, akan mengkoreksi perilaku dan sikap yang demikian. Amsal 18 ayat 2 dan 13 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Nah, menjawab sebelum mendengar itu adalah kebiasaan yang perlu dievaluasi. Pertama, ini adalah soal perilaku, dan yang lebih dalam lagi, kedua, itu adalah soal sikap mental. Nah, perilaku menjawab sebelum mendengar, biasanya wujudnya adalah kebiasaan suka menginterupsi atau memotong pembicaraan seseorang sebelum ia selesai berbicara. Nah, mengapa kita menginterupsi seseorang? Nah, biasanya karena merasa nggak perlu lagi mendengarkan hingga selesai. Memang ya, biasanya bisa karena isi perkataan orang yang berbicara itu tidak lagi relevan, muter-muter tok ya. Tapi bisa sekali terjadi itu justru karena memang tidak ada niat untuk membangun percakapan dua arah yang tulus. Jadi yang ada terus memotong kata-kata. Kalau orang seperti itu, saudara, berarti sebenarnya ia tidak merespon apa yang kita maksudkan. Nah iya, mendengar aja enggak. Gimana bisa mengerti maksud kita ya? Interaksinya malah jadi lebih seperti kesempatan searah buat dia untuk menyampaikan isi hatinya, opininya, keinginannya. Menyenangkankah berinteraksi dengan orang seperti ini? Oh jelas tidak ya, karena tidak mungkin bisa terjadi pembicaraan yang menuju kepada kepercayaan, apalagi hubungan yang tulus dan otentik. Nah, yang lebih buruk lagi yang kedua, perilaku seperti ini saudara, itu menunjukkan sikap ya, mental, kebiasaan yang suka berprasangka. Mendengar saja belum, berarti dia terpaksa memakai sumber informasi lain untuk berasumsi tentang kita, prasangka. Nah, prasangka itu mengasumsikan seseorang itu seringkali berdasarkan pengalaman subjektif itu. Mungkin ya pernah kecewa dengan seseorang, akhirnya segala sesuatu dari pengalamannya itu dijadikan tolak ukur untuk hubungan selanjutnya. Atau stereotip ya, stigma kelompok tertentu. Misalnya ya, pernah tidak mendengar asumsi orang tentang, oh kalau ada seseorang dari daerah ini, wah ini biasanya orang-orang pelit ini ya. Atau kalau misalnya anak muda, wah anak muda itu biasanya kurang komitmen, kurang tanggung jawab. Wah jangan kasih hal-hal yang riskan begitu ya. Atau misalnya ya, perempuan gender tertentu ya, wah perempuan itu memang suka main rasa-rasa, kurang logis. Makanya untuk peran tertentu, kasih laki-laki saja, lebih logis. Saudara, alih-alih peduli untuk mencari tahu kebenaran tentang seseorang dengan pendekatan yang personal dan lebih objektif ya, seorang yang berprasangka itu lebih memaksakan asumsinya dikenakan kepada orang lain. Padahal saudara perhatikan ya, contoh-contoh tadi ya, memangnya bisa memilih kita mau lahir di daerah mana? Mau apakah memangnya bisa memilih mau langsung dewasa kemudian tanpa melewati masa muda? Apalagi gender. Itu kan bukan sesuatu yang kita pilih, bukan sesuatu yang sifatnya personal. Itu sudah bawaan. Bagaimana mungkin saudara kita menilai seseorang hanya berdasarkan satu set sesuatu yang bukan sifatnya personal? Bayangkan saudara, ketika kita yang menerima perlakuan penuh prasangka seperti ini, kita pasti merasa ini tidak fair. Dan kita merasa tidak dihargai sebagai seorang pribadi. Maka saudara jangan suka memakaikan prasangka. Perbanyaklah untuk membuka diri, mendengar, berdialog dengan tulus. Saudara selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang menentang prasangka. Misalnya, ketika banyak orang, bahkan para murid, itu berprasangka tentang seorang yang buta karena dosa-dosanya, Yesus menentang hal itu. Dan yang kedua, misalnya ketika berhadapan dengan seorang perempuan, Samaria lagi, ini minoritas ganda pada masa itu ya, meski tahu tentang hidup perempuan berdosa itu, Yesus memilih untuk berdialog dan mendengarkannya dengan tulus, sebelum akhirnya dia mengungkapkan siapakah dirinya. Jika Tuhan Yesus berprasangka, saudara, dia bukan hanya tidak akan mati bagi kita, bagi suku bangsa tertentu, apalagi bagi orang-orang berdosa. Dia bahkan tidak akan turun menjadi manusia sama sekali. Saudara renungkan,
Adakah orang-orang tertentu secara pribadi maupun dia dari kelompok, kalangan, suku, bangsa tertentu yang kita tidak sukai dan cenderung kita menempelkan stigma, stereotip tertentu kepada mereka karena kita belum kenal terutama. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali kami tergoda untuk merendahkan orang dari kalangan, suku, bangsa, kelompok tertentu, ingatkan kami kepada anugerah-Mu yang bebas dari prasangka terhadap kami. Amin.